everyone, welcome back to my channel Novita Dianku. Kali ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS Guru Bahasa Inggris dan pembahasannya. Let's check it out. Dalam soal SKB Guru Bahasa Inggris terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu Structure and Written Expression, yang kedua adalah Error Recognition, dan yang ketiga adalah Reading Comprehension. Soal Structure and Written Expression adalah salah satu bagian dari SKB yang mana berisikan tentang TOEFL yang berfungsi untuk mengetahui kompetensi atau kemampuan peserta dalam hal tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Berikut ini beberapa contoh dari soal Structure and Written Expression. Kita mulai dari nomor 1. Nancy, blah blah blah, the course for 3 months by next week. A is going to take, B will have taken, C will take, D will take. Kalian pause dulu untuk menemukan jawabannya, silahkan. Mari kita mulai pembahasan untuk nomor 1. Kita perhatikan kalimat Nancy, bla bla bla, the course for 3 months by next week. Kita perhatikan pola kalimatnya, pola kalimat yang di belakang itu ya, yang anak kalimat itu sebagai time signal. Itu time signalnya ada for 3 months by next week. Ada 2 time signal, ada for 3 months, yang mana itu menunjukkan present perfect tense. Kalau present perfect tense berarti kita harus memakai auxiliary verb have atau has, dan setelah itu memakai verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Dan di situ juga ada keterangan waktu yang menunjukkan future, yaitu next week. Jadi dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut berpola present, future, perfect tense dengan rumus ada will, setelah will ada have, setelah have ada kata kerja bentuk ketiga. Maka the correct answer atau jawaban yang benar adalah B, will have taken. Okay, we are going to the second number. Blah blah blah, the third response. He was not allowed to enter the institution. A, because of, B, in spite of, C, because, D, despite. Oke, silahkan kalian pause untuk menemukan jawaban kalian terlebih dahulu. Mari kita mulai pembahasan untuk soal yang nomor 2. Blah blah blah, the interview responded he was not allowed to enter the institution. Nah, kita lihat pada kalimat soal tersebut yaitu mengandung hubungan sebab akibat. Kalau di bahasa Indonesia kan titik-titik, respon yang lambat dia tidak diizinkan masuk ke dalam lembaga tersebut. Jadi kalimat yang benar untuk mengisi itu adalah karena. Nah, kata hubung sebab akibat yang bisa kita pakai salah satunya yaitu ada as, ada for, ada because, dan ada because of. Karena dalam pilihan soal nomor 2 itu ada 2 yang memungkinkan, yaitu ada because of yang terletak di A atau A, dan ada because yang ada dalam C. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara because dan because of. Kalau because itu setelah pola kalimat setelah because itu memakai susunan pola kalimat yang lengkap. Jadi ada subjek dan ada verbnya. Sedangkan setelah because of itu biasanya yang dipakai adalah noun atau bisa juga noun phrase atau frase yang berupa kata benda. Berarti kita harus memperhatikan setelah titik-titik tersebut itu berupa susunan kalimat lengkap, ada subjek, ada verbnya, atau hanya cuma noun ataupun noun phrase. Kita lihat ya. The third response. Nah, the third response itu adalah respon yang lambat. Berarti tidak ada subjek di situ. Berarti dia berupa noun atau noun phrase. Jadi jawaban yang tepat yang harus kita pakai atau kita pilih yaitu jawaban A atau because of. Okay, now we are going to the third number. Blah 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 was picked up for miles on freeway. A, yesterday. B, in the morning. C, traffic. D, cars.
Silahkan pause untuk menemukan jawaban kalian terlebih dahulu. Oke, kita mulai pembahasan untuk soal yang ketiga. Di situ ada bla 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 was paid off for miles on freeway. Jadi di situ kita perhatikan terlebih dahulu kalimatnya, ada kata kerja bantu yaitu was atau kita sebut dengan to be. To be was biasanya digunakan untuk subjek tunggal. Ingat-ingat, jadi ada dua. To be dalam simple past ada was dan were. Kalau was itu digunakan untuk subjek tunggal, tapi kalau were digunakan untuk subjek yang jamak. Nah, di situ yang merupakan seharusnya isian dalam soal nomor 3 itu sebelumnya ada subjeknya ya. Maka yang harus kita pilih itu kalau nggak C ya D. Kalau yang yesterday itu jelas tidak mungkin karena itu merupakan time signal bukan subjek. In the morning juga time signal. Jadi pilihan antara C dan D yang mana yang menunjukkan bentuk tunggal. Sudah sangat jelas sekali jawabannya adalah C, traffic. Okay, we are going to the fourth number. Blah blah blah. Sarah rarely misses her basketball shots. A. An excellent basketball player. B. An excellent basketball player is. C. Sarah is an excellent basketball player. D. Her excellent basketball play. Silahkan kalian pause untuk menemukan jawaban kalian terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan soal nomor 4. Kita perhatikan pola kalimatnya. Di situ ada tanda koma untuk menghubungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Berarti itu memakai suatu appositive nanti kalimat sebelumnya. Appositive adalah kata atau frase yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda atau kata-kata atau kalimat yang ada setelahnya. Di situ ada Sarah rarely misses her basketball shot. Dan yang perlu diingat, jika kita memakai suatu appositive itu tidak ada atau tidak boleh ada unsur kata kerjanya. Sedangkan di situ yang ada unsur kata kerja, di situ ada kata kerja bantu ya atau to be, itu di pilihan jawaban B dan C. Di situ ada is. Nah, dan yang C juga ada is-nya, maka jawaban B dan C tidak perlu kita pilih. Berarti tinggal pilihan A dan D. Kita perhatikan yang A dulu. Ini yang A ini merupakan jawaban yang paling tepat karena di situ menunjukkan Sarah itu sendiri. Sarah itu kan orang tunggal. Berarti dia memakai penunjuk kata an excellent, an seorang. Lebih tepatnya seperti itu. So the correct answer is A. An excellent basketball player. Okay, we are going to the fifth number. There are many good people in the world. Blah blah blah. You can trust to be a member of parliament. A. Of which. B. Whose. C. Whom. D. Which. Oke, silahkan kalian pause untuk menemukan jawaban kalian terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan yang nomor 5. Kita perhatikan soal nomor 5. Di situ terdapat adjective clause. Adjective clause yaitu suatu klausa yang mana di dalamnya ada unsur adjektifnya. Di situ ada good people. Nah, good people itu adalah adjektif. Karena di situ ada adjective clause, ada dua adjective clause, maka kita perlu tanda penghubung atau penghubung yang disebut dengan relative pronoun untuk mengisi isian dari titik-titik tersebut. Kita perhatikan beberapa relative pronoun. Yang pertama kita bisa memakai who. Kalau who itu digunakan untuk sebagai menerangkan orang seperti itu ya. Sama dengan whom, bedanya antara who dan whom itu kalau who setelah who itu harus ada kata kerjanya, tapi kalau whom setelah whom itu berupa unsur orang atau manusia. Perhatikan contoh berikut. I saw the girl who drove a red car. Nah, saya melihat perempuan yang mengendarai mobil merah. Nah, di situ memakai who karena apa? Karena setelah who itu ada verb atau kata kerja yaitu drove. Sedangkan di soal yang nomor 5 itu kita tidak menemukan kata kerja setelahnya, tapi setelah titik-titik tersebut yang kita temukan adalah you. Berarti you di situ termasuk orang ya atau manusia. Berarti kata yang tepat yaitu adalah whom. Okay, we are going to number 6.
My classmates were going to watch blah blah blah, but the review said that was a flop. A. The movie frightening. B. The movie frightened. C. The frightening movie. D. The frightening movie. Kita mulai pembahasan untuk soal nomor 6. Kita perhatikan kalimat pada soal nomor 6. My classmates were going to watch. Nah, di situ ada subjek. Subjeknya adalah my classmates. Setelah itu ada verb, kata kerjanya. Ada were going to watch. Berarti kita membutuhkan objek sebagai pelengkap dari titik-titik tersebut. Nah, di situ pilihan A, B, C, D semuanya terdiri dari noun phrase sebagai objeknya. Jadi objeknya itu terdiri dari kata benda yang berbentuk frase seperti itu. Noun phrase yang paling betul itu memiliki rumus. Yang pertama adalah article, ada artikelnya. Artikel itu berupa the, a, seperti itu. Terus ada modifier, karena di situ modifiernya itu ada adjective, kata sifat, yaitu frighten itu kata sifat. Nah, setelah adjective itu harus bentuknya dibuat ing, atau dalam bahasa Inggris disebut ing form seperti itu. Kalau misalkan di situ frighten sebagai adjektifnya berarti menjadi frightening. Setelah itu baru ada noun-nya. Nah, berarti pilihan jawaban yang tepat itu ada pada C, the frightening movie. Number 7. Andre blah 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 many bake holes before he received his special mechanic lessons. A. Had repaired. B. Has repaired. C. Repairing. D. Repaired. Oke, silahkan pause untuk menemukan jawaban kalian terlebih dahulu. Mari kita mulai untuk pembahasan soal nomor 7. Kita perhatikan, soal ini berhubungan dengan materi past perfect tense. Hal ini bisa kita ketahui dari tenses kalimat setelah kata penghubung before. Setelah kata penghubung before, di situ ada he received. Setelah he itu ada kata kerja bentuk kedua. Nah, makanya itu disebut dengan simple past tense. Nah, jadi setelah sebelum before itu harus memiliki bentuk tenses yang lebih lampau lagi. Jadi yang lebih lampau dari simple past tense itu adalah past perfect tense. Dengan rumus ada subjek, ada had, ada kata kerja bentuk ketiga atau yang disebut dengan past participle. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang A atau A, had repaired. Number 8. If people have to pay cash to buy a house, nobody can afford blah 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 it. A. For buying. B. Buying. C. To buy. D. Buy. Oke, silahkan kalian jawab terlebih dahulu, baru kalian mendengarkan pembahasannya. Untuk soal nomor 8, ini kita melihat bentuk kalimatnya, yaitu berhubungan dengan verb pattern. Ada beberapa kata kerja tertentu dalam bahasa Inggris yang diikuti dengan verb lainnya. Contohnya di situ yang diikuti oleh verb, terus habis itu ada ing form atau bentuk ing itu ada deny, avoid, admit. Nah, setelah kata kerja itu maka bentuk sesudahnya adalah ing. Tapi di situ ada yang nomor 8 itu ada afford. Kalau afford, setelah afford itu maka kata-kata setelah afford itu diikuti oleh to infinitive. Jadi ada to, setelah itu ada kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Jadi yang benar adalah C atau to buy. Menjadi if people have to pay cash to buy a house, nobody can afford to buy it. Seperti itu. Okay, we are going to number 9. If you drop the egg from the 3rd floor, it blah 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 to pieces. A would shatter, B will shatter, C shattered, D shattered. Silahkan pause dulu untuk menemukan jawaban kalian. Mari kita mulai pembahasan untuk nomor 9. Kita perhatikan soalnya. If you drop the egg from the 3rd floor, it blah 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 to pieces. Nah, dalam soal nomor 9 ini kita menemukan conditional sentence. Ya, conditional sentence itu ada 3 tipe, ada tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Nanti silahkan kalian lihat konten saya berikutnya tentang conditional sentence. Nah, untuk mengetahui itu termasuk tipe keberapa, kita harus memperhatikan kata kerja dalam kalimat if clause-nya. Jadi kalau conditional sentence itu ada dua frase, yang pertama ada if clause dan yang kedua ada main clause.
Kata kerjanya di situ memakai kata kerja bentuk pertama dalam if clause-nya. If you drop the egg. Nah, drop di situ adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi rumusnya ini termasuk ke dalam conditional sentence tipe pertama karena kata kerjanya memakai simple present tense. Maka, jika kata kerjanya memakai simple present tense, maka main clause-nya kata kerjanya memakai present future tense dengan rumus will, setelah will ada kata kerja bentuk pertama. Ingat-ingat, jika if clause-nya memakai simple present tense, maka main clause-nya memakai present future tense, yaitu will, setelah itu kata kerja bentuk pertama. Sehingga kalimat yang benar yaitu menjadi if you drop the egg from the third floor, it will shatter to pieces. So, the correct answer atau jawaban yang benar adalah B, will shatter. Ada will, setelah will ada kata kerja bentuk pertama. Number 10. They criticize blah blah buying such an expensive car in this monetary crisis. A, his. B, him. C, his. D, he. Silahkan kalian pause untuk menemukan jawaban kalian terlebih dahulu. Mari kita mulai untuk membahas soal nomor 10. Soal nomor ini berkaitan dengan materi pembentukan sebuah kalimat. Jadi di situ ada kata they yang merupakan subjek, sedangkan criticize itu adalah kata kerja. Maka untuk membuat kalimat yang sempurna dibutuhkan sebuah objek setelah kata kerja criticize. Baik itu berupa kata benda tunggal ataupun frase. Setelah bagian kosong kalimat soal tersebut, perhatikan ada kata buying yang merupakan gerund yang berkedudukan sebagai noun. Agar kalimat soal itu memiliki objek yang sempurna, maka kata buying harus diawali dengan his, sehingga menjadi sebuah noun phrase. Dengan begitu, kalimat soal itu berstruktur subjek, verb, dan objeknya menjadi sempurna. Berarti ya jawaban yang benar adalah C, his. Kenapa yang A salah? Kalau yang A salah itu karena he is buying. Berarti itu kalimatnya bukan noun phrase. Kalau yang B, him itu dia berkedudukan jika tidak ada buyingnya. Kalau misalkan buyingnya itu dihilangkan bisa saja memakai him. Karena di situ ada buying, maka susunannya harus noun phrase. Kalau yang D itu he salah, dia karena kedudukannya sebagai he itu sebagai subjek bukan sebagai objek. So the correct answer is C, his. Okay, number 11. She had better blah blah to the airport by 5 or else she may miss the flight. A, getting. B, to get. C, get. D, got. Silahkan kalian pause untuk menemukan jawaban kalian terlebih dahulu. Mari kita mulai pembahasan untuk nomor 11. Diperhatikan dalam soal nomor 11 itu ada had better. Had better ini digunakan untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain atau giving advice, memberikan nasihat atau saran. Penggunaan had better itu akan selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau disebut dengan verb one atau juga disebut dengan infinitive. Dari pilihan yang ada mulai A sampai dengan D itu yang memakai infinitive atau verb one itu hanya terdapat dalam pilihan C, yaitu get. So the correct answer is C, get. Ingat-ingat ya, setelah had better itu pola kalimatnya atau kata kerjanya harus memakai kata kerja bentuk pertama. Number 12. The loud music from his neighbor's house distract him, completing his thesis. A, from. B, for. C, of. D, in. Silahkan pause untuk menemukan jawaban yang benar. Mari kita mulai untuk membahas soal nomor 12. Soal ini berkaitan dengan materi preposition. Jadi kata kerja distract itu memiliki preposisi yang sudah sangat jelas yaitu from. Sehingga menjadi the loud music from his neighbor house distract him from completing his thesis. So the correct answer is from. Number 13.
My geography teacher made us the group project in a week. A. Doing. B. To do. C. Done. D. Do. Silahkan pause untuk menemukan jawaban yang tepat. Baiklah, kita akan mulai pembahasan untuk soal nomor 13. Soal ini berkaitan dengan materi causative verb. Jadi ada 4 macam jenis causative verb yang paling sering dipakai, yaitu ada let, have, make, dan get. Semua causative itu selalu diikuti dengan infinitif. Infinitif adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, tanpa diikuti to, kecuali satu causative yaitu get. Contoh struktur penulisannya, diperhatikan itu yang bawah ada let, terus ada person, baru verb. Itu kalau let berarti dia tidak memakai to ya, tanpa to. Kalau have juga sama, have, ada person, ada verb. Terus ada make, juga sama seperti yang atasnya, ada make, person, dan verb, kecuali satu yaitu get, ada person ditambah dengan to dan verb one. Semuanya memakai kata kerja bentuk pertama. Contohnya di soal tersebut diperhatikan my geography teachers made. Nah, di situ ada causative verb yaitu made. Di situ kan nggak ada made karena made itu adalah bentuk kedua dari make. Nah, sama aja ya, berarti maupun kata kerja bentuk pertama atau kedua itu sama saja masuk ke dalam causative verb. Karena dia make, maka tidak perlu ada tambahan to. Jadi harus langsung ke infinitif. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu do. Number 14. Fatima, a speech at this time tomorrow. A. Will be giving. B. Will be given. C. Is giving. D. Gives. Silahkan kalian pause untuk memberikan jawaban kalian. Baiklah, kita akan mulai pembahasan untuk nomor 14. Diperhatikan soalnya, yaitu ada Fatima, a speech at this time tomorrow. Kita perhatikan dalam soal tersebut yang perlu kita analisa yaitu keterangan waktu atau time signalnya. Time signalnya atau keterangan waktunya adalah at this time tomorrow, yang artinya besok tepat pada jam ini. At this time tomorrow itu adalah time signal yang digunakan dalam tenses present, future, continuous. Dengan rumus yaitu ada subject, ada will, setelah will itu ada be, setelah be ada kata kerja ditambah dengan ing atau disebut dengan verb ing. Jadi ada subject, ada will, ada be, dan ada verb ing. Kita bisa memperhatikan di soal tersebut ada Fatima, jadi setelah Fatima harus ada will-nya dulu, setelah will ada be, setelah be ada verb ing atau kata kerja bentuk pertama ditambah dengan ing. Yang sesuai dengan struktur kalimat tersebut atau rumusnya, yaitu berarti kita bisa melihat jawaban yang A atau A, ada will, be, giving. So, the correct answer is A. Fatima will be giving a speech at this time tomorrow. We are going to number 15. My father, a newspaper last night when his best friend called. A. Was reading. B. Would read. C. Had read. D. Read. Silakan kalian pause dan pilih jawaban yang tepat. Baiklah, kita mulai pembahasan untuk soal nomor 15. Diperhatikan soalnya. Soal ini berkaitan dengan materi past continuous yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau. Kita perhatikan anak kalimat yang when his best friend called, yang merupakan petunjuk bahwa kejadian keseluruhan rangkaian kalimat pada masa lampau. Nah, jadi dapat disimpulkan jika ada dua kalimat yang mana di tengahnya itu ada kata penghubung when dan setelah when itu tensesnya memakai simple past tense, maka kalimat sebelum when itu tenses yang dipakai adalah past continuous tense. Dengan rumus ada subject, ada to be, diingat-ingat to be dalam past itu ada dua yaitu was dan were, dan setelah to be, was, were itu ada verb ing. So, we can find the correct answer is A atau A. My father was reading a newspaper last night when his best friend called.
Jadi yang benar A ya, karena di situ yang A itu sudah ada jelas to be-nya ada was, terus kata kerjanya memakai kata kerja bentuk ing. Itulah soal SKB CPNS Guru Bahasa Inggris 2020 tentang Structure and Written Expression. Jangan lupa untuk mengikuti bagian yang kedua. Thanks for watching.